Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifah Hidayatullah dengan NIM 036 dan teman saya Zara Nabila Melani dengan NIM 045. Kami dari kelas Kimia B. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menentukan order reaksi. Nah, order reaksi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada order reaksi 0, ada order reaksi 1, dan juga ada order reaksi 2. Nah, pada data itu terdapat metode menggunakan metode ultrasonik dan juga metode microwave. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode ultrasonik. Yang pertama yaitu pada order reaksi 0. Nah, pada order reaksi 0 di sini konsentrasinya sudah diketahui. Kemudian A0 pada order 0 di sini yaitu 0 karena nantinya senyawanya itu akan berkurang. Nah, langsung saja untuk menentukan order 0, nah itu untuk rumusnya yaitu A min A0 sama dengan min KT. Y sama dengan MX, yang mana M merupakan gradien. Di sini A0 merupakan konsentrasi mula-mula, sedangkan A yaitu konsentrasi pada pengamatan. Nah, di sini nilai A min A0-nya itu sudah diketahui. Sudah diketahui, jadi langsung saja kita untuk menentukan grafik dengan cara di sini kita blok, kemudian di sini kita klik sisipkan atau insert. Setelah itu kita pilih bagan. Nah, di sini kita pilih schedule yang ini. Nah, setelah muncul grafik pada gambar seperti ini, kita klik pada garis ini, kita klik kanan. Nah, kita tambahkan garis trend. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita untuk menentukan nilai Y dan juga nilai regresi linearnya, yaitu dengan cara pada setel panahan, ini kita klik, kemudian tampilkan persamaan pada bagan ini untuk menentukan nilai Y-nya, sedangkan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan ini untuk menentukan nilai regresinya. Nah, di sini sudah muncul nilai Y dan juga nilai regresinya. Hmm, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita perbesar yang mana nilai Y yaitu 0,1381 X, sedangkan nilai regresi linearnya 0,6397. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih pada order reaksi 1. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Nah, pada order reaksi 1 ini, untuk menentukan grafiknya juga sama. Di sini konsentrasi sudah tertera. Nah, tapi rumus pada order reaksi 1 ini berbeda dengan order reaksi 0. Jadi pada order reaksi 1 ini rumusnya yaitu ln A min ln A0 sama dengan min KT. Ln A per A0 sama dengan min KT, Y sama dengan MX yang mana M merupakan gradien. Nah, setelah itu di sini nilai ln-nya itu sudah tertera. Nah, di sini tuh terdapat rumus. Jadi, di sini tidak langsung 0 gitu, enggak. Jadi, di sini rumusnya yaitu sama dengan ln, kemudian kita pencet konsentrasi pada menit ketiga ini. Setelah itu, langsung saja di enter. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengetahui hasilnya, yaitu hasilnya 0. Nah, setelah itu, untuk mengetahui hasil yang selanjutnya, kita cukup tarik seperti ini ke bawah. Nah, setelah itu langsung akan muncul hasilnya. Nah, setelah itu kita akan sama menentukan grafik pada order reaksi 1 ini, yaitu dengan cara blok.
Kemudian kita sisipkan. Setelah itu kita kebagan. Nah, kita pilih scatter yang ini. Nah, di sini sama kita klik kanan pada bagian baris ini. Kemudian kita tambahkan garis trend. Setelah itu kita ke bawah. Kita klik setel panahan, kita klik tampilkan persamaan pada bagan untuk mengetahui nilai Y, dan juga tampilkan nilai R kuadrat pada bagan untuk mengetahui nilai regresi linearnya. Setelah itu, kita perbesar terlebih dahulu, pindah. Nah, kita perbesar yang mana nilai Y yaitu 0,0012X, sedangkan nilai regresi linearnya sama dengan 0,6513. Oke, untuk order reaksi yang terakhir yaitu order reaksi 2. Nah, pada order reaksi 2 ini, rumus yang dihasilkan itu berbeda dengan order reaksi 1 maupun dengan order reaksi 0. Pada order reaksi 2 ini, rumusnya yaitu 1/A sama dengan 1/A0 plus KT. 1/A min 1/A0 sama dengan KT. Y sama dengan MX, yang mana M merupakan gradien. Nah, di sini sama, konsentrasinya sudah diketahui. Kemudian, nah hasil yang ada pada 1/A min 1/A0 ini diperoleh dari rumus sama dengan 1/A. Nah, di sini 1/A min 1/A0 ini nilainya dari sini. Sama, setelah diketahui, kita tinggal mengklik sampai bawah. Nah, untuk menentukan grafik juga sama, yaitu pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian sisipkan, kebagan, kita pilih yang ini. Nah, grafiknya berbeda ya dengan order 1 dan juga dengan order 0. Nah, kita klik, kita tambahkan garis trend, kemudian ke bawah ada setel panahan, tampilkan persamaan pada bagan untuk mengetahui nilai Y, dan tampilkan nilai R kuadrat untuk mengetahui nilai regresi nilainya. Kita perbesar terlebih dahulu, yang mana di sini kita peroleh nilai Y yaitu min 1E min 0,5X, sedangkan nilai regresi linearnya yaitu 0,6627. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu metode microwave akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Azhara Nabila Melani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya, yaitu pada metode microwave. Nah, di sini sudah ada datanya, tabel waktu sama konsentrasinya, yaitu pada menit ke-2 konsentrasinya sebesar 131,75, pada menit ketiga 133,62, pada menit keempat 135,44, pada menit ke-6 135,93, pada menit ke-8 137,79. Nah, pada orde ini menggunakan orde 0, yang mana persamaannya adalah konsentrasi sama dengan konsentrasi mula-mula dikurangi KT. Nah, jadinya konsentrasi pada saat pengamatan dikurangi konsentrasi mula-mula sama dengan min KT. Adapun ya di sini sama dengan MX, yang M ini sama dengan gradien. Nah, di sini kita nanti yang akan digunakan untuk
grafiknya adalah tabel T dan konsentrasi pada saat pengamatan dikurangi konsentrasi mula-mula. Nah, ini dicari dulu nilainya. Di sini sebelumnya saya sudah mencari, caranya adalah sama dengan konsentrasi mula-mula. Ini karena sama konsentrasi pada saat pengamatan sama konsentrasi mula-mula, jadi langsung saja B4 dikurangi B4. Dikurangi pakai 131,75 biar nanti langsung bisa ditarik ke bawah sama dengan 0. Nah, ini bisa aja langsung nanti ditarik ke bawah, nanti hasilnya akan sama. Ini bisa kita lihat, nah ini sama dengan B5. B5 yang pada waktu 3 menit, yaitu 131,62 dikurangi konsentrasi mula-mula, yaitu 131,75. Nah, ini sehingga didapatkan data ini sampai menit ke, oh ini, sebentar, ada kesalahan di menitnya. Nah, sudah. Jadi data seperti ini, lalu dari data waktu dan persamaan ini bisa dibuat grafik. Ke insert, habis di blok datanya, lalu kita pilih charge, ke scatter, pilih yang titik-titik ini. Nah, ini untuk memunculkan garisnya atau tren, kita bisa tekan ini titiknya, lalu klik kanan, lalu pilih add trend line, lalu kita scroll ke bawah, ini kita set intercept, lalu kita display equation on chart buat munculin y-nya, lalu display R squared value on chart buat tahu nilai regresinya. Nah, ini udah muncul. Kita pindah ke sini biar jelas. Nah, udah. Nah, ini kita dapat persamaan Y sama dengan 0,7269 X dan gradien dan regresinya sebesar 0,9591. Lalu kita lanjut ke order reaksi 1. Pada order reaksi 1 ini kita masih menggunakan data yang sama seperti pada order reaksi 0. Pada order reaksi 1 ini rumusnya adalah ln A sama dengan ln A0 dikurangi KT. Jadinya ln A dikurangi ln A0 sama dengan min KT, atau bisa juga ln A dibagi A0 sama dengan min KT. Persamaannya tetap Y sama dengan MX, yang mana M sama dengan gradien atau kemiringannya. Nah, ini kita buat tabel yang nantinya akan dibuat grafik dengan rumus ln A dibagi ln A0. Ini sebelumnya sudah saya isi pakai ln 131,75 ini sama dengan 4,8809062. Sama dengan nah, seperti ini bisa ditarik ke bawah. Nggak bisa. Nyarinya satu-satu. Nanti kalau ditarik ke bawah, nanti nilainya bakal sama semua. Lalu kita lanjut cari ln A0-nya. Ln A0-nya di sini adalah
len 131,75. Hasilnya ini sama kayak tadi. Nah, ini bisa ditarik ke bawah karena len A0-nya sama, tetap. Nah, ini langsung kita cari len A dikurangi len A0. Bisa langsung pakai rumusnya Excel sama dengan len A dikurangi len A0. Nah, kalau ini kurangi. Nah, begitu terusnya. Nanti akan diperoleh data seperti ini. Lalu kita cari len A dibagi A0. Ini bisa pakai len A dibagi 131,75 sama dengan, nah, begitu seterusnya sampai menit ke 8. Nah, dari persamaan itu, dari hasil data ini, kita buat grafik, yaitu grafik waktu sama grafik len A dibagi A0. Dengan cara sama kayak tadi, ini di blok, lalu insert, pilih chart, pakai scatter yang ini, lalu kita pencet titiknya, lalu kita klik kanan, lalu add trend line. Nah, ini kita pilih set intercept-nya dulu, lalu display equation buat tahu persamaannya, atau memunculkan Y-nya, lalu kita pilih display R-nya buat tahu nilai regresinya. Nah, ini udah muncul. Langsung saja kita ke order reaksi yang kedua. Kita masih pakai data yang sama, yaitu pada menit kedua sampai menit ke-8. Nah, pada persamaan order 2 ini, rumusnya adalah 1/A sama dengan 1/A0 plus KT. Nanti jadinya akan 1/A sama dengan 1/A0 ditambah KT. Atau bisa jadi 1/A dikurangi 1/A0 sama dengan KT. Nah, ini persamaan tetap dengan Y sama dengan MX. Nah, ini kita mencari 1/A-nya dulu. Caranya, 1 bisa pakai rumus 1/A sama dengan, nah, ini bisa seperti ini sampai bawah atau sampai bawah ya. Lalu ini kita cari A/A0-nya juga. Langsung saja 1 dibagi 1,75. Nah, itu hasilnya seperti ini. Ini bisa cari ke bawah ya, karena sama. Lalu ini kita cari 1/A dikurangi 1/A0-nya. Langsung bisa sama dengan 1/A, 1/A dikurangi 1/A0. Sama dengan, nah, bisa seperti ini sampai ke bawah ya. Lalu ini dari data yang sudah kita cari barusan, kita akan membuat grafik juga seperti tadi, yaitu grafik antara suhu dan
1/A dikurangi 1/A0. Ini diblok semua. Lalu kita pilih insert, ke touch lagi, terus ke scatter, pilih yang titik-titik. Nah, ini kita klik titik-titiknya, lalu klik kanan, lalu kita ke add trend line, lalu kita scroll ke bawah, set intercept, displaynya dicentang juga, dan display add buat tahu ini nilai regresi. Nah, kita sudah mencari nilai regresi atau keliniaritasan mulai dari orde 0, orde reaksi 1, orde reaksi 2. Nah, dari ketiga orde reaksi ini, kita peroleh semua data yang kita peroleh itu sudah linearitas, yaitu 0, udah nilainya udah 0,9 semua, 0,9591 pada orde reaksi 0, pada orde reaksi pertama 0,9591 juga, pada orde reaksi kedua juga sama. Jadi pada data ini sudah linearitas semua. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.